Kita mulai. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghayril maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8 ya, langsung aja. Al-Mabhasul Awal. Pembahasan yang pertama. Mafhumul khusyu' lughatan wa syar'an. Yang perlu dipaham tentang khusyuk lughatan dalam arti bahasa, wa syar'an dalam arti syariat. Jadi tiap-tiap orang itu mau membahas sesuatu itu mesti lughatan dulu dalam arti bahasa. Setelah itu baru dalam arti syariat. Sebagaimana kita itu di dalam hidup di dunia seperti kita ini, Bang Ijo misalnya kan merah, wajib berhenti. Itu wajib syariat apa wajib hukumah pemerintahan lalu lintas? Nah seperti itu gambaran gitu. Jadi kalau kita terjang dalam arti lampu merah, kita tidak berdosa karena cuma wajibnya wajib lalu lintas gitu loh. Untuk pembahasan wajib itu seperti itulah. Nah di sini ini dibahas tentang lughatan artinya bahasa, wa syar'an dalam arti syariat begitu. Awalan yang pertama. Al-khusyu' lughatan. Khusyuk dalam arti bahasa. Qala Ibnu Faris rahimahullah, khosya'a. Jadi khusyuk itu dari kalimat khosya'a, yaitu al-kha'u pertama, asyinu kedua syin, wal ainu yaitu ain. Itu asli. Aslun wahid itu memang satu kata ya. Satu kata aslinya itu begitu. Kha shin ain. Aslun wahid. Terus di dalam kha sya'a ini, kha shin ain ini ya dulu menunjukkan alat tatamun, yaitu ketenangan. Ini bahas bahasa ya. Yuqalu dikatakan khosya'a idza tatomana wa ta'to'a ra'sahu. Ya, khosya'a itu boleh dikatakan idza tatomana apabila atau jika tatomana tenang, wa ta'to'a ra'sahu dan menundukkan kepalanya. Ta'to' itu menundukkan kepalanya. Wa yakhsha'u khusyu'an. Dalam arti bahasa itu khosya'a yakhsha'u khusyu'an. Jadi kalau sorof ya, kirim apa nahwunya gitu kan. Sorof. Khosya'a yakhsha'u khusyu'an. Qara'a yaqra'u qira'atan. Kataba yaktubu kitabatan. Ini anunya begitu, jalurnya begitu. Nah, terus di dalam hal ini khusyuk tadi
Wa huwa khusyuk tadi qaribul makna, dekat makna atau artinya minal khudu, daripada kalimat khudu. Jadi dekat sekali. Jadi khosya'a sama khudu itu dekat sekali. Pengertiannya sangat dekat. Illa, terkecuali ada perbedaan. Annal khudu'a fil badan, bahwasanya kalimat khudu itu digunakan, dipandang fil badan, urusan badan. Jadi tenang. Itu khudu. Di badan di badan bisa. Wal khusu di sini fis saut, dalam arti suara, wal basor dalam arti pandangan mata. Jadi matanya orang jelalatan, kasarnya begitulah kalau kita bahasa kasar gitu. Al khusu itu diartikan bisa dalam arti suara, wal basor dalam arti pandangan. Nah, di mana dia mengartikan khusu itu kok diartikan dalam arti suara dan dalam arti pandangan. Terus dia mengeluarkan kalimat, artinya kekuatannya qala Allah Ta'ala khasyi'atan absaruhum. Artinya khusyuk pandangan mata mereka. Ini diartikan gitu. Qala Ibnu Duraid al-khasyi'. Nah, sekarang al-khasyi'. Al-khasyi' itu kan dari khasya'a yaksya'u khasyi'un. Kataba yaktubu kitabatan katibun. Katib. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qari'. Nah, seperti itu loh. Kalau kita bahas ke sorofnya itu begitu. Nah, ini al-khasyi'. Siapa al-khasyi' itu? Orang yang khusyuk. Al-qari' orang yang baca. Nah, ini. Apa artinya? Mustaqin warraqi'u. Ya, mustaqin warraqi'u. Nah, mustaqin itu tenang. Ya. Mustaqin itu tenang. Artinya merendahkan diri dan tunduk. Merendahkan diri dan tunduk itu mustaqim. Jadi khusyuk itu itulah. Begitu. Wa qala Ibnu Mandzur rahimahullah khasya'a yakhsya'u khusyu'an. Sudah yang tadi sama ya. Sekarang ada lagi wahtasya'a wa takhasya'a. Ada kalimat wahtasya'a atau ihtasya'a wa takhasya'a. Jadi hurufnya bertambah, tapi aslinya khasya'a. Jadi bertambah ta, ya, bertambah alif sama ta, ihtasya'a. Kalau wa takhasya'a bertambah sya, bertambah ta, shinnya double. Ya, itu bedanya. Apa artinya di sini? Ya, Roma bi basarihi nahwal ardi. Melemparkan atau menunjukkan pandangannya nahwal ardi ke arah bumi. Jadi begini. Jadi bukan gini. Bukan gini. Tapi ke bumi. Nah, itu. Wa ghaddahu dan memajamkan matanya, wa khafadha sautahu dan merendahkan suaranya. Ini kalau arti ihtasya'a wa takhasya'a. Ya, karena kalimatnya itu bertambah huruf, maka artinya juga bertambah. Ya. Karena bertambah huruf, artinya juga bertambah. Nah, itu apa tambahnya? Melemparkan pandangan mata atau menunjukkan pandangan mata ke arah bumi dan waghaddahu dan memajamkan matanya, wa khafadha sautahu dan merendahkan suaranya. Nah, ini artinya begini. Ihtasya'a wa takhasya'a. Wakila juga bisa diartikan al-khusyu' qaribun minal khudu'. Khusyuk, kalimat khusyuk ini dekat daripada khudu'. Ya, dekat sekali, pengertiannya itu dekat sekali. Nah, di sini lagi dikatakan illa annal khudu' fil badan. Kecuali bahwasanya kalimat khudu' ini dipakai untuk
badan, khusyuknya badan. Rasanya gitu, kalau kita ngomong khudu ini dipakai khusyuknya badan. Wal khusyuk. Wal khusyuk fil badan was saut wal basar. Wal khusyuk fil badan was saut dan suara, wal basar dan pandangan mata. Apa dalilnya? Dia mengartikan artinya khusyuk suara. Ya. Kaqaulihi ta'ala wa khasha'atil aswatu lirrahman. Telah khusyuk artinya suara itu, ya, aisakanat tenang, yaitu tenang. Wa kullu sakinin, tiap-tiap yang tenang itu khodiun atau khudu, khosyiun atau khusyuk. Tiap-tiap tenang itu pasti ada khudunya, pasti ada khusyuknya. Nah, di sini hanya gitu. Jadi kalimat khusyuk ini kalau kita pandang khusyuk, mesti orang langsung fokusnya sholat. Padahal suara khusyuk ada, bumi khusyuk ada, mata khusyuk ada, semua ada. Jadi semua itu dibahas ini dalam arti bahasa. Ya, khusyuknya bumi, khusyuknya ada semuanya. Nah di sini. Jadi tenang. Jadi wa khasya'atil aswatu lirrahman. Tenang suara itu untuk sangat tenang. Tiap-tiap yang tenang itu pasti orang itu khodi dalam arti apa? Orang yang khudu, khosyi orang yang khusyuk. Nah, itu bahasnya begitu. Qala al-Fairuzabani, qala al-Fairuzabadi. Nama orang Kailu, qala al-Fairuzabadi rahimahullah. Al-khusyu' al-khudu' kal ikhtisya. Sama. Jadi khusyuk, kalimat khusyuk dan khudu kal ikhtisya. Ikhtisya itu juga dari khusyuk, ada bertambah alif sama tak, sama alif lagi. Jadi tambahnya 3 hurufnya. Ya. Ikhtisya ya. Ikhtisya itu alif tambahannya terus tak lagi, terus alif lagi. Alif terus ain ya. Apa ain asli? Ainnya itu asli. Jadi alif ini yang apa? Yang pertama. Wal fi'lu itu wal fi'lu dan perbuatan. Kamana'a. Jadi apa perbuatan seperti mana. Jadi kalimat seperti mana. Mana itu artinya mencegah. Nah, perbuatan. Au qaribun minal khudu. Balik lagi. Ini pendapatnya per ulama ini ya. Per ulama gini, ulama ini hampir sama aja. Au qaribun minal khudu. Atau khusyuk ini dekat pengertiannya daripada khudu. Dekat sekali. Atau au huwa fil badan, atau di dalam badan. Nah, itu. Atau dalam badan. Jadi kadang-kadang khusyuk itu dalam badan bisa, khudu itu dalam badan juga bisa, karena pendapatnya hampir apa? Maknanya hampir sama masalahnya. Wal khusyuk fis saut wal basar. Dan khusyuk itu dipakai di dalam urusan suara dan basar. Seperti yang di atas tadi, wa khasya'atil aswatu lirrahman. Wal khusyuk, arti khusyuk itu adalah as-sukun. As-sukun di sini diterangkan adalah tenang, diam, tidak bergerak. Ya. Jadi khusyuk ini, sukun itu adalah tenang, diam, tidak bergerak. Wa tadallul tunduk. Tadallul tunduk. Ini pengertian khusyuk dalam arti bahasa. Gitu. Sudah itu kalau begitu ya, itu Fairuzabadi. Sekarang ada lagi. Wa qala Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi rahimahullah. Bahas itu lagi dia. Apa? Beliau mengatakan al-khusyuk itu sama dengan al-khudu. Al-khusyuk itu sama dengan al-khudu. Wa babuha. Bab mengenai duanya itu wahidun. 1. Apa? Khosya'a yaksya'u. Khoda'a yakhda'u. Nah, sama kan?
khosya'a ya sya'u, khoda'a ya do'u. Sama, babnya sama. Ya, babnya itu sama. Harokat itu loh maksudnya. Nah, itu sama. Yuqalu dikatakan khosya'a waqtasya'a. Khosya'a waqtasya'a. Waqtasya'a itu dari khosya'a tambahannya alif sama ta. Alif sama ta. Wa khosya'a bi basarihi. Kalau kita sebut wa khosya'a bi basarihi, dia khusyuk dengan matanya, pandangan mata. Apa dikatakan khusyuk dengan pandangan mata? Yaitu atau yakni ghaddahu, memejamkan mata. Paham ya? Ghaddahu. Jadi khosya'a bi basarihi. Orang itu khusyuk matanya, dengan matanya. Artinya memejamkan mata. Kalau kita kalimat khusyuk kita pakai untuk mata, berarti pajam, memejam mata. Wa takhasyu'. Nah, ini takhasyu' ini artinya tambahannya mana? Tak sama shin double. Sinnya ditasdid kan ya. Wa takhasyu'. Nah, apa takhasyu' ini? Takalluful khusyuk, memaksakan khusyuk. Sakjane ora khusyuk, dipaksa-paksa khusyuk. Itu kalimat takhasyu' itu artinya memaksakan khusyuk. Ya enggak boleh, nanti syariatnya ada nanti ya. Memaksakan itu nanti ada ceritanya di belakang. Wa takhasyu' takalluful khusyuk, memaksakan khusyuk. Sudah itu habis itu apa? Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi ya yang bicara. Nah, sekarang ada lagi komentar lagi. Wa qala Abu Sa'adat Ibnul Athir rahimahullah taala wal khusyu' fi shad wal basar. Khusyu'. Nah, melompat tak? Astagfirullah. Oh, Fayyumi ya. Wa qala al-Fayyumi rahimahullah taala, Fayyumi rahimahullah taala, khosya'a khusyu'an idza khodo'a. Khosya'a khusyu'an idza khodo'a. Saya teruskan dulu. Wa khosya'a fi sholatihi wa du'aihi. Jadi kalau khosya'a khusyu'an idza khodo'a. Apa khodo'a? Yaitu apabila hatinya itu khusyuk. Ya. Apabila hatinya itu khusyuk. Jadi kalau orang itu khodo'a, itu mesti khosya'a. Tapi kalau khosya'a, belum tentu apa? Khodo'a. Itu. Wa khosya'a fi sholatihi. Dia khusyuk di dalam sholatnya. Wa du'aihi, khusyuk dalam doa, berdoa. Apa maksudnya khusyuk dalam sholat? Apa artinya khusyuk dalam doa? Artinya akbala. Akbala itu dia menghadap biqolbihi dengan hatinya ala dzalika atas pekerjaan sholatnya dan pekerjaan berdoa. Jadi sholatnya itu betul-betul dengan hatinya, berdoanya pun dengan hatinya. Itu namanya apa? Khosya'a fi sholati. Nanti boleh dengan hatinya. Wahwa ma'khudun. Mengapa di sini dikatakan artinya menghadap dengan hatinya? Dia dalam doanya, di dalam sholatnya. Wahwa ini kalimat ini ma'khudun itu diambil daripada kalimat min. Min apa? Dari khosya'atil ardu. Khosya'atil ardu. Bumi itu khusyuk. Apa itu maksud khusyuk? Idza sakanat, apabila tenang. Wat ma'anat, ya sama artinya. Tenang dan tenang. Karena juga dikatakan damai. Ya kalau gempa kan tidak khusyuk namanya bumi itu. Nah, umpamanya seperti itu. Nah, itu. Ini sudah mulai masuk dia dengan bahasa apa ya, bahasa syariat ini. Karena apa? Dia mengatakan khosya' itu sudah dengan hatinya berdoa, dengan hatinya dia bersolat. Habis itu pembahasan. Wa qala Abu Sa'adat Ibnul Athir rahimahullah wal khusyu' fi shauti wal basar.
Kalimat khusyuk itu dipakai dalam suara, wal basar dan pandangan mata. Itu kal khudu fil badan, seperti kalimat khudu dipakai untuk badan. Anunya sama. Khusyuk dalam suara, khusyuk dalam mata itu sama dengan khudu di dalam pengertian untuk badan. Sudah. Wa qala Rahib Al-Asfihani, al-khusyuk ad-dara'ah. Khusyuk itu artinya dora. Dora itu apa ya? Tadarruk. Tadarruk itu diartikan tadarruk itu merendahkan diri, ya, merendahkan diri. Wa aktsaru ma yusta'malu, dan yang paling banyak ma yusta'malu apa yang dipakai al-khusyuk fi ma yujadu ala jawarih, pada sesuatu, pada barang yang didapat urusan anggota. Jadi kalimat khusyuk ini kebanyakan dipakai di dalam anggota. Jadi kalau orang itu salat tangannya garuk-garuk, oh enggak khusyuk ini. Enggak. Nah gitu loh, malah gitu. Jadi banyak dipakai dalam urusan anggota, kebanyakan itu. Wadoro'a aksaru, paling banyak ma tusta'malu, barang yang dipakai, ya, fima yujadu, pada apa yang didapat, fil qalbi, urusan hati. Jadi kalau hatinya itu tidak mikir dunia, tidak mikir ini pas bi Allah Ta'ala dalam bacaannya dalam itu, nah itu orang itu doroah, tadarruk itu. Nah ini, nah di sini jadi dipakai. Jadi kalau khusyuk dipakai kebanyakan untuk diartikan ke anggota. Kalau doro'ah atau tadarruk itu kebanyakan dipakai untuk urusan hati. Wa qala al-Jurjani rahimahullah ta'ala, al-khusyu' wal khudu' wa tawadu'. Nah, ini itu tambahan satu ini. Ya. Al-khusyu' wal khudu' wa tawadu' bi makna wahid, artinya sama. Khusyuk itu khudu, khudu itu tawadu. Tawadu boleh diartikan. Tapi di dalam hal ini tidak boleh kita balik. Tawadu itu khusyuk tidak boleh. Ya, tidak boleh dibalik. Khusyuk, khudu, tawadu dengan artinya sama satu. Tapi kalau dibalik tawadu itu khusyuk, tidak ada. Aku sholat tawadu tidak ada. Nah, cuma tambahannya begitu. Jadi tawadu itu tambahan untuk melengkapi, ya, tapi ini sama itu. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wal khusyuk fi asl lughah. Nah ini. Khusyuk dalam arti asal bahasa. Asal bahasa. Al-hinkhifat artinya merendahkan diri. Wadzul ya sama aja nih ya. Al-hinkhifat itu merendahkan diri. Merendahkan diri, terus sama artinya. Inhifat wadzul sama, wasukun artinya tenang. Tadi sama, inhifat, dzul itu sama, wasukun sama semua artinya. Nah, kalau Allah Ta'ala wa khasya'atil aswatu lirrahmani, sama tadi ya, fala tasma'u illa hamsa. Ya, setelah khusyuk ya, tunduk ya, suara itu di hadapan Allah, fala tasma'u, maka engkau tidak bisa mendengar illa hamsa, kecuali apa? Bisik-bisik suara. Tidak ada orang mengangkat suara, tidak ada. Jadi hamsa di hadapan Allah tidak ada orang suara yang keras, hamsa. Nah, itu. Nah, di sini dikatakan sakanat, ya, artinya sakanat. Wa khasya'atil aswatu artinya sakanatil aswatu. Kemudian diajarkan juga wadalat, beri juga wadalatil aswatu, itu caranya. Kemudian wa khada'atil aswatu. Jadi sama gitu maksudnya. Jadi artinya tenang, ya, merendahkan diri, yang khada'at sama. Wa minhu
dari kalimat apa? Kalimat khusyuk tadi, wasofal ardo fil khusyuk. Dari kalimat apa? Khasyak tadi apa? Khusyuk tadi, itu Allah wasofal ardo mensifatkan bumi fil khusyuk. Wah, bumi itu khusyuk. Apa maksud kok bumi khusyuk? Nah, di sini wa huwa yabisuha. Artinya kering. Kalau bumi itu kering, itu disifatkan Allah, bumi itu khusyuk. Nah, jadi khusyuknya bumi itu adalah kering. Wan khifaduha, yaitu merendahkan diri. Tunduk. Wa adamu irtifaiha, wa adamu, dan tidak ada, artinya terangkat bumi itu dengan pemandangan yang indah. Kalau kita tak melihat tanah yang kering, itu enggak, nyawang enggak senang. Kita nyawang tanah kering enggak senang. Nah, di situ tidak warna bat. Nah, tidak ada apa dipandang enak, dan tidak ada tanaman barang kering. Nah, jadi kalimat khusyuk untuk bumi itu adalah kalimat bumi yang kering. Ya, tidak ada tanamannya dan dipandang tidak enak. Itu kalau kalimat khusyuk untuk bumi. Kalau Allah Ta'ala, nah ini pakai apa? Dalilnya, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat qarabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini nomor berapa itu? Nomor 2 ya, 2 dan 3. Artinya surat Fusilat. Nah, Fusilat. Ya. Fusilat ayat 39. Nah, saya tak buka terjemah ya. Yang artinya itu Fusilat. Fusilat ayat 39. Ayat 39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, yaitu kekuasaan Allah, bahwa kamu melihat bumi itu kering, tandus. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, kata Allah Ta'ala, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Jadi bukan bumi kering terus jadi subur, orang mati juga bisa juga istilahnya. Sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini dalam arti bahasa untuk bumi, tentang apa? Tentang khusyuk tadi. Apa? Khusyuknya bumi. Khusyuknya bumi. Ya, khusyuknya bumi. Wa min dzalika aidan qauluhu ta'ala khasyiatan absaruhum tarhaquhum dillah. Khasyiatan yang khusyuk pandangan mata mereka, tarhaquhum dillah. Artinya diliputi mereka dillah dengan dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati. Dillah itu kerendahan hati. Ini masalah khusyuk ya. Tu qauluhu ta'ala wujuhun yawma idzin khasyiyah. Wajah yang khusyuk. Ya, nanti ini membahas khusyuk dimasukkan ke wajah. Apa maksudnya? Wujuhun yawma idzin khasyiyah. Di waktu itu segala wajah-wajah manusia khasyiyatun, artinya khusyuk. Itu surat Ghasyiyah
Coba kita lihat dalam terjemah Ghasyiyah itu ayat 5 ya. Hah? Berapa? 2. Ayatnya 2. Oh, ayat 2 ya. Nomor 5 ayat 2. Itu surat. Ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khasyiyah. Banyak muka pada hari itu, hari kiamat, tunduk terhina. Nah ini artinya tunduk itu kalimat khusyuk dipakai kepada ini dalilnya. Wa qala subhanahu khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Khusya'an ini jamak daripada khosyi'un. Seperti roki'un itu jamaknya bisa rukkai war rukka'is sujud. Jadi roki' itu jamaknya itu rukka bisa. Sajidun sujadam wa qiyama. Jadi bisa jamak sajid itu sujadan wa qiyama. Itu bisa. Nah, di sini khusya'an artinya mereka itu khusyuk. Apa yang khusyuk? Absaruhum, pandangan mereka, yakhrujuna, mereka keluar minal ajda si keluar dari kubur. Ya. Ka'annahum, seolah-olah mereka keluar itu jaradum muntashir, seperti belalang bertebaran. Jadi nanti orang keluar dari kubur itu seperti belalang keluar. Nah itu. Maka di situ di tafsir dijelaskan nanti kalau orang keluar dari kubur itu dia bingung seperti belalang. Makanya kadang-kadang kita itu ngomong kan kadang-kadang zaman dulu ya, belalang di lor di kidul kan dia kan. Nah, dia tuh nanti si kubur dia tidak tahu. Aku habis sekolah kubur mau kemana tidak tahu. Bingung dia. Dia bingung aku mau kemana. Dari sekolah kubur tidak tahu dia. Tujuan kemana tidak tahu. Nah, nanti dia bingung. Itu di kitab diterangkan berapa lama dia bingung. Sampai dikatakan 300 tahun. Saya menuju mana ini habis keluar kubur ya? Kalau orang amalnya soleh itu jarak daripada bingungnya itu cuma 2 rakaat aja. Nah, aku sana. Nah, itu ceritanya begitu. Nah, itu. Jadi dikenal khusya'an ayatun namanya gitu. Waqala azza wa jal qulubun yawma idzin wajifah. Qulubun yawma idzin wajifah absaruha khasyi'ah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Itu surat apa itu? 7 Al-Qamar ya. Al-Qamar. Kita buka aja. Al-Qamar. Aku lali nek tondo. Kita ojo suwe. Al-Qamar. Ayat 7. Nah, di sini. Khusya'an. Ya. Iya. Lalu itu yang apa, Man? Oh, Qulubun. Itu surat apa? An-Nazi'at. Oh, Nazi'at. 7. Oh iya. Oh iya, An-Nazi'at betul. An-Nazi'at. An-Nazi'at ayatnya 108. 108. Yang Omar itu yang di atas. Wujuh yawma idzin khasyi'ah. Oh, yang Al-Qamar isinya pandangan yang mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan. Seakan-akan mereka belalang yang bertebaran. Ya itu yang anu. Yang tadi. Ya tadi yang bawahnya ini yang Nazi'at. Qulubun itu Nazi'at.
Naziat. 108. Si. Naziat. Zariyat. Surat berapa itu ya? Belakang. Juz 30. Berapa? Ayat ke berapa itu? Suratnya nomor berapa? An-Nazi'at surat 79. Surat nomor 79. 79 ya. Ayatnya 108. Iya. Ayat berapa tadi? 108. 108. Kulubun. Enak belajar bersama, jadi aku orang bingung. 108. Seratus, kok 108 loh? An-Nazi'at 8 sampai 10 maksudnya. Oh, ini 8. 8 sampai 10. Oh iya. Ayat itu sampai Anu 15, garisnya. Ah, Garis iya. rakyat. Qulubun yauma idzin wajifah. Iya. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Wajibah takut berarti ya. Absaruha khasyiah. Nah ini kalimatnya. Pandangannya tunduk. Jadi khasyiah diartikan tunduk. Hati mata itu tunduk sudah. Yaquluna a inna lamarduduna fil akhirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula. Perasaan ini diuripinnya kondek ben. Pada urusannya ya untuk pembalasan kan. Ada pembalasan. Itu. Nah itu artinya begitu. Hafirah. Hafirah itu semula ya. Orang dikembalikan hidup semula. Wa qala ta'ala wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadz-dzulli. Khashi'ina minadz-dzulli. Ini orangnya ini orangnya. Tadi kan mata ya, mata yang khusyuk. Sekarang wa tarahum itu apa ya? Apa Asyura ya? Iya. Asyura. Surah 45. Kowe mudah nggak buka ini ganjaran. Paham lah? Iya. Nah, buka ini ganjaran itu kan. Itu pahala, semua pahala ilmu. Tidak sia-sia wah, kesuwen orang enggak. Mudah nggak? Iya. Nah, itu. 42 surat Piro? Surat Surat nomor 44. Nah, iki cepet enak yang sing bantu. 42. Asyura ayat 45. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadz-dzulli. Dan kamu akan melihat mereka di hadapan ke neraka. Dihadapkan ya, dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Ini khosyi'innya ini. Khosyi'in ke orang. Tadi khosyi'in ke mata. Nah, itu. Kalimat khosyi'in. Tarahum ru'daduna 'ala khosyi'ina minadz-dzulli yanduruna min tarfin khafi. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Nah, ini. Wa hadzal ma'na alladzi daro. Inilah makna yang daro itu berputar fi hadhil ayat, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Ya dulu alal khudu wasukun. Semuanya ini menunjukkan khudu, wasukun itu tenang, watadalul ya sama, merendahkan diri li jamil a'dha kuliah, untuk seluruh anggota. A'dha itu anggota. Jadi ini ayat-ayat semua ini menunjukkan yang, nah kalau daro itu istilahnya kalau berputar artinya daro. Tapi kalau bahasa sekarang berkisar di dalam apa? Urusan ayat-ayat tadi menunjukkan khudu
sukun tadarus untuk seluruh anggota. Yo mata, ya hati, yo kaki, yo tangan, semua. Maksudnya begitu. Hati ayat tadi seperti itu. Ada kuliah. Sanian yang kedua sedikit ya. Sanian al-khusyu istilahan. Tadi kan lugatan kafe ya. Al-khusyu dalam istilah qala al-Jurjani rahimahullah. Al-khusyu fi istilahi ahli haqiqah. Khusyu di dalam pengertian ahli haqiqah. Ahli hakikat itu tenane loh. Tenane bagi orang yang tenane begini. Nah, kalau kita bahasa sekarang bagi orang istilah dalam arti tenane sebenarnya itu apa sih khusyuk itu? Sikapnya. Nah, sikapnya, intinya, sarinya. Ya, bahasanya sarinya. Al-inqiyadu lil haq. Artinya tunduk dan menurut kepada Allah Ta'ala. Nah, tunduk dan menurut kepada Allah Ta'ala. Wakilah juga bisa diartikan dalam arti istilah khusus tadi. Wal khawfud daim itu adalah takut yang terus-terusan fil qalbi dalam hati. Jadi begitu tek sholat, takut sampai rampung, sampai assalamualaikum. Takut. Ada hati-hati, ada takut terus fil qalbi. Nah, kita tidak bisa bicara sekedar kalimat takut yang terus-terusan di dalam hati. Gila dikatakan min alamatil khusyu, tanda-tanda daripada orang khusyuk, annal abda, bahwasanya seorang hamba idza ghadiba, apabila dia itu marah, au khulifa, ya, atau diayel, dibantah, rudda alaihi, ya, akan dibalas, dibalik balas, istaqbala dzalika bil qabul, dia akan menghadap itu dengan nerima. Jadi orang nesu balasnya sudah. Itu tandanya orang ini khusyuk. Jadi orang khusyuk itu orang gampang marah. Orang khusyuk tidak gampang marah. Wa qala Imam Ibnu Qayyim ta'ala al-khusyu qiyamul qalbi baina yaday rabbil khudu' wa dhul. Khusyuk itu Ibnu Qayyim mengatakan qiyamul qalbi, berdirinya hati di hadapan Allah dengan khudu', yang khudu' tadi ya, wa dhul, dan rasa rendah dirinya. Saya kira cukup ya. Pokoknya pembukaan nanti soalnya gini Pak. Saya ini kan satu tahun kan di sini dulu pada pengajian ya, tiap Kamis pengajian. Setelah anak saya sakit sampai setahun kena kanker, ini tidak bisa, ini masih labil hati saya, tidak bisa. Ya baru ini tempat saya pengajian ya baru ini. Ya dia ngomong sama saya gini ya, mudah-mudahan ini gue buka hati pengajian. Tapi kalau masjid sudah mulai, sudah lama. 1 tahun lebih saya ada. Rumah sakit, operasi turun, tidak bisa mikir. Nah ini mudah-mudahan dengan apa sing dibaca kitab ini, kitab khusyuk ya, yang mudah-mudahan saya bisa kebuka untuk menengah itu. Untuk itu toh. Tidak atau mulai enggak so. Kapan pengajian Kamis? Teman-teman yang biasa, aku dorong tenang. Itu terus balik tidak ada. Nah, ini datang ya mudah-mudahan ini jadi pembuka hati saya sing labil istilah sing kelingan sama. Anak perempuan umur 26 belum kawin tapi sudah selesai kuliah. Nah, ini. Ya doakan aja husnul khotimah. Akhirnya meninggal. Kenapa? Akhirnya meninggal. Meninggal sakit setahun. Ya sempat dioperasi. Operasi 2 bulan jalan ini kembali lagi kan masih bibit tumor kan, kena liver lagi. Ya alhamdulillah tapi dia sabar ikhlas. Jadi ya ini begitu. Ya mungkin apa ya jadi pahala. Amin. Wallahu a'lam.